Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di dalam perenungan Alkitab selama 1 tahun. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 28 sampai pasal yang ke-30. Di dalam kitab Keluaran pasal 28 sampai pasal 30, di situ diceritakan bagaimana Harun dan anak-anaknya dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Ada satu kata yang ingin saya bagikan bersama dengan kita pagi hari ini dan menjadi perenungan kita bersama-sama, yaitu kata melayani. Melayani di dalam bahasa sehari-hari diberikan pengertian bahwa suatu kesempatan atau anugerah yang tidak ternilai harganya. Melayani adalah suatu kesempatan atau anugerah yang tidak ternilai harganya. Pada saat Harun diberikan kesempatan dan anugerah yang tidak ternilai harganya untuk melayani Allah Israel pada saat itu. Demikian pula halnya dengan kita Bapak Ibu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga diberikan satu kesempatan. Kita diberikan anugerah yang tidak ternilai harganya karena kita sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini saya ingin membagikan 2 poin penting dari pembacaan kita bersama dari pasal 28 sampai pasal yang ke-30. Poin yang pertama yaitu berbicara tentang komitmen. Di dalam pasal 29 ayat ke-36, di situ dikatakan bahwa tiap-tiap hari Harun dan anak-anaknya harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kata tiap-tiap hari memiliki makna bahwa setiap saat, setiap hari itu harus dilakukan. Bukan hanya hari ini, bukan hanya besok atau beberapa hari. Tetapi Tuhan menuntut bahwa Harun dan anak-anaknya setiap hari mereka harus melakukan hal itu. Mereka harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Demikian pula halnya dengan kita sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita juga setiap hari, setiap saat kita harus mengingat dan menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan seorang hamba yang memberikan totalitas seluruh hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan ketika kita melayani Dia, kita melayani dengan setengah-setengah, tetapi Dia mau seluruh kehidupan kita berikan untuk Dia pada saat kita memiliki komitmen, pada saat kita memberikan komitmen kita di hadapan Tuhan untuk melayani Dia. Poin yang kedua yaitu kehidupan kudus. Di dalam pasal 29 ayat 44 sampai 45 diceritakan bagaimana Harun setiap kali dia akan menghadap Tuhan, dia harus mempersembahkan korban. Korban seperti apa? Yaitu korban bakaran, korban untuk membersihkan, menguduskan kehidupan mereka agar mereka layak untuk bertemu Allah Israel, Allah yang kudus. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan juga menginginkan kita untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Kenapa kita harus menjaga hidup kita kudus? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Seperti di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh sebab itu, kita hamba-hamba Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang kudus. Ketika kita akan melayani Dia, kita harus menguduskan kehidupan kita agar kita layak melayani Dia sebagai Allah yang kudus. Bersyukur pada saat ini kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Kita tidak perlu lagi seperti Harun dan anak-anaknya setiap saat ketika mereka mau menghadap Tuhan, ketika mereka mau melayani Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban bakaran untuk menguduskan hidup mereka. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita. Seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 25. Di situ dikatakan bahwa dan Ia bukan
masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi Tuhan Yesus cukup sekali dia mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa, sebagai korban keselamatan. Oleh sebab itu kita bersyukur pagi hari ini, biarlah kita mau bersama-sama memiliki 2 poin penting itu, yaitu memiliki komitmen di hadapan Tuhan, dan yang kedua kita mau menjaga kekudusan hidup kita, karena Tuhan yang kita layani adalah Allah yang kudus. Puji nama Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.